Maka kewajiban mencari nafkah bagi seorang ayah dan suami adalah sesuatu yang jangan sampai dilupakan. Karena itu adalah kemuliaan. Karena itu adalah pintu keberkahan. Tapi ada satu hal yang harus para ayah dan para suami ketahui. Kadang keluarga kita tak hanya cukup membutuhkan harta semata. Istri kita kadang tak cukup hanya diberi hadiah semata. Anak kita kadang tak cukup hanya diberikan mainan semata. Justru kadang yang mereka butuhkan adalah waktu bersama dengan keluarga. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ayah yang melangkah keluar rumah saat langit masih gelap, meninggalkan anak yang masih terlelap dalam mimpi, meninggalkan istri yang diam-diam menatap punggungnya dengan doa. Ia berangkat dengan satu tekad, ya Allah, cukupkan rizki keluargaku. Seharian ia bertarung dengan waktu, macet, target, tekanan, tuntutan hidup yang tak pernah benar-benar selesai. Wajahnya lelah, pundaknya terasa berat, pikirannya penuh angka dan tanggung jawab. Istri tidak hanya menunggu uang belanja, ia menunggu ditemani dan didengar, walau hanya percakapan sederhana. Anak tidak membutuhkan semua mainan itu. Ia hanya ingin ayahnya duduk sebentar bersamanya. Karena pada akhirnya yang membekas di hati keluarga bukan harga hadiah, tapi seberapa sering kita hadir saat mereka membutuhkan. Ibu, setiap ayah pasti mencintai anak-anaknya dengan penuh kebaikan. Betul? Setiap suami pasti mau bekerja keras, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, mencari nafkah untuk keluarganya. Betul? Maka kewajiban mencari nafkah bagi seorang ayah dan suami adalah sesuatu yang jangan sampai dilupakan. Karena itu adalah kemuliaan. Karena itu adalah pintu keberkahan. Tapi ada satu hal yang harus para ayah dan para suami ketahui. Kadang keluarga kita tak hanya cukup membutuhkan harta semata. Istri kita kadang tak cukup hanya diberi hadiah semata. Anak kita kadang tak cukup hanya diberikan mainan semata. Justru kadang yang mereka butuhkan adalah waktu bersama dengan keluarga. Betul? Maka dalam hal ini silakan bekerja, silakan mencari nafkah, silakan bekerja keras. Tapi ingat, ada keluarga yang sangat merindukan kebersamaan. Ada keluarga yang sangat merindukan hari-hari dalam kebahagiaan bersama. Maka dalam hal ini, Islam tidak melarang kita bekerja keras. Islam tidak melarang kita untuk benar-benar serius dalam bekerja. Bahkan Islam menganjurkannya. Tapi ingat, Islam melarang kita melalaikan tanggung jawab untuk keluarga. Betul? Ayah itu teladan. Ayah itu contoh terbaik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya. Maka saat kita hadir di rumah tangga, bukan hanya sekedar mencukupi urusan materi keluarga, tapi yang paling penting, hadir menjadi contoh dan teladan untuk keluarga. Sungguh berharganya waktu.
untuk keluarga. Banyak orang yang sibuk mencari nafkah, tapi lupa memberi waktu yang berkah. Banyak suami yang benar-benar serius mengejar urusan dunia, tapi mereka lupa untuk menyiapkan urusan akhirat. Betul? Padahal kita sebagai seorang suami akan diminta pertanggungjawabannya urusan akhirat. Kita sebagai seorang ayah akan diminta pertanggungjawabannya urusan akhirat. Maka ada istilah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Wal abu ro'isuha. Dan ayah adalah kepala sekolahnya. Kalau kita perhatikan, di dalam Al-Quran, percakapan antara ibu dan anak dengan percakapan antara ayah dengan anak lebih banyak mana? Salah. Udah mah kenceng salah lagi. Aa, mana yang paling banyak? Masya Allah, pemirsa RCTI, ternyata percakapan ibu dengan anak itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Sedangkan percakapan ayah dengan anak itu disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa yang namanya ayah harus punya waktu bersama dengan keluarga. Betul? Yang namanya ayah harus menyiapkan waktu untuk berinteraksi dengan keluarga. Ayah, suami bukan hanya sekedar ATM berjalan. Yang kalau hanya butuh uang baru minta sama ayah, baru minta sama suami. Bukan. Tapi ayah teladan. Ayah contoh. Dan ingat, anak itu peniru yang paling hebat. Betul? Anak itu pemerhati yang paling hebat. Dan biasanya seorang anak akan mengikuti dan melihat apa yang ayahnya lakukan. Maka dalam satu penelitian disebutkan pengaruh lisan dengan pengaruh contoh di keluarga itu beda. Seorang ayah yang bilang kepada anaknya, "Nak, ke masjid," tapi cuman ngomong doang, cuman bicara doang, itu pengaruhnya hanya 3%. Tapi kalau seorang ayah mengatakan kalimat, "Nak, yuk ke masjid bareng ayah," beda tidak? Beda tidak? Ternyata pengaruhnya 93%. Jadi yang namanya contoh, yang namanya teladan, itu sangat dibutuhkan. Maka ini catatan para ayah, para suami, jangan sampai kesibukan kita mencari rezeki lupa untuk menghadirkan arti di rumah tangga kita, di keluarga kita. Silahkan banting tulang mencari nafkah, tapi pastikan ada waktu yang berkah bersama dengan keluarga di rumah. Insya Allah. Jadi untuk para suami nih Ustaz ya, mencari nafkah itu ya bagian ikhtiar tanggung jawab. Tapi tetap harus hadir bagi keluarga, bagi anak-anak ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai banyak dilema yang mungkin tidak pernah kita ucapkan. Tapi diam-diam hadir di banyak rumah. Seorang ayah merasa sudah berjuang keras di luar sana. Tapi di dalam rumah ada hati yang merasa ditinggalkan. Pertanyaannya adalah, apakah bekerja keras saja sudah cukup disebut sebagai tanggung jawab? Ataukah ada kewajiban lain yang tidak kalah penting yang tidak bisa digantikan oleh transfer bank, tidak bisa diwakilkan oleh hadiah, dan tidak bisa dibayar dengan lembur? Pagi ini tema yang kita bicarakan sangat dekat dengan kehidupan kita tentang sibuk mencari nafkah dan lupa mencari waktu. Tentang perjuangan dan kebersamaan, tentang ayah yang ingin membahagiakan keluarga, namun tanpa sadar mungkin sedang kehilangan momen paling berharga dalam hidup mereka. Saya Sahrul Gunawan bersama kami di Penyejuk Hati, Sejuk di Hati.